Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, saya Maila Hairunisa dari mahasiswi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan Big Data. Buat teman-teman yang penasaran, apa sih itu Big Data dan bagaimana pengelolaannya, serta untuk siapa aja Big Data itu digunakan. Yuk kita simak videonya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan relevan di era digital ini. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya bagaimana perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Amazon, Netflix, atau bahkan perusahaan besar di Indonesia yaitu seperti Grab, Gojek, ataupun Tokopedia bisa memproses miliaran data setiap detiknya? Jawabannya adalah Big Data. Tapi bagaimana sebenarnya mereka mengolah itu semua? Pastikan banyak banget ya datanya. Dan setiap waktunya pasti selalu berjalan. Yuk kita bahas 4 langkah penting pengelolaan Big Data yang bisa jadi rahasia sukses bisnismu juga. Sebelum masuk ke materi pengelolaan Big Data, kalian tahu nggak sih apa itu Big Data? Big Data adalah sekumpulan data yang begitu besar dan kompleks dan pastinya akan terus bertambah setiap waktunya. Dan Big Data tidak bisa ditangani oleh metode penyimpanan dan analisis yang tradisional seperti spreadsheet saja. Big Data bisa membantu perusahaan, pemerintah, ataupun organisasi lainnya untuk memahami kebiasaan dan kebutuhan masyarakat. Terus yang kedua, membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan analisis datanya. Yang ketiga, bisa memprediksi tren di masa depan, seperti kebutuhan produk atau risiko bencana. Singkatnya, Big Data adalah informasi besar dan kompleks yang jika dikelola dengan benar, dapat memberikan wawasan yang sangat berharga. Yuk kita dengar penjelasan gimana sih pengelolaan Big Data. Dalam pengelolaan Big Data, terdapat 4 tahap. Yang pertama ada acquired, yang kedua ada access, yang ketiga aplikasi, dan yang keempat ada analitik. Berikut adalah penjelasan dari keempat pengelolaan Big Data. Yang pertama ada acquired. Tahap acquired adalah langkah pertama dalam pengolahan Big Data yang fokus pada pengumpulan data dari berbagai sumber. Proses ini sangat penting karena data yang berkualitas dan relevan merupakan fondasi dari seluruh proses pengolahan. Pada tahap ini adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkan data. Data ini bisa berasal dari berbagai sumber. Misalnya seperti media sosial, Instagram atau TikTok. Data belanja seperti aplikasi e-commerce, dan data sensor seperti Google Maps yang merekam rute perjalanan kita. Contohnya seperti perusahaan Grab. Di situ terdapat data perjalanan pengemudi dan penumpang. Nah, data ini mencakup lokasi penjemputan, tujuan, hingga rute yang paling sering digunakan. Data tersebut nantinya bisa digunakan untuk meningkatkan pelayanan. Tahap selanjutnya yaitu yang kedua adalah akses. Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menyimpan dan menyediakan akses kepada data untuk analisis dan penggunaan lebih lanjut. Tahap ini tentunya bertujuan untuk memastikan data yang terkumpul dapat diakses dengan mudah, cepat, dan aman. Dan terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan pada tahap ini. Yang pertama, sistem harus cepat dan stabil. Yang kedua, data harus aman dengan enskripsi dan perlindungan dari akses ilegal.
Dan yang ketiga tentunya hanya orang-orang berwenang yang bisa mengakses data tersebut. Contohnya seperti aplikasi Tokopedia yang menggunakan sistem cloud yang memungkinkan tim mereka mengakses data transaksi dengan cepat dan aman meskipun jumlahnya sangat besar. Selanjutnya, tahap yang ketiga adalah aplikasi. Tahap aplikasi adalah proses transformasi data mentah menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk analisis. Ini mencakup pembersihan data terlebih dahulu, disaring, kemudian penyaringan, atau disaring dulu dari data yang kotor atau sudah tidak terpakai, kemudian penggabungan data-data yang sudah lengkap dan bersih. Selanjutnya, transformasi. Tahap ini adalah bagaimana data digunakan untuk keperluan tertentu. Misalnya pada perusahaan Shopee, mereka menggunakan data belanja dari para pengguna untuk merekomendasikan produk yang mungkin kita suka. Misalnya kita ada data yang selesai kita beli. Nah, di situ nantinya Shopee akan melihat data apa yang barang apa yang sudah kita beli, dan Shopee akan merekomendasikannya di beranda lagi supaya kita bisa membeli barang-barang yang lain yang sesuai dengan kebutuhan yang sering kita beli. Intinya di tahap ini data diolah supaya memberikan manfaat nyatanya baik untuk perusahaan maupun kita sebagai penggunanya. Selanjutnya yang terakhir adalah tahap analitik. Tahap analitik adalah langkah terakhir yang bertujuan memanfaatkan data untuk mendapatkan wawasan yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Tahap ini disinilah data yang sudah terkumpul tadi diolah untuk menghasilkan informasi yang berguna. Ada 3 jenis analisis yang sering digunakan. Yang pertama, deskriptif. Analisis deskriptif untuk melihat apa yang sudah terjadi. Misalnya data menunjukkan berapa banyak orang yang membeli produk tertentu minggu lalu. Yang kedua, analisis prediktif untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi. Misalnya memprediksi produk apa yang akan laris bulan depan. Yang ketiga, analisis perspektif, yaitu untuk memberi saran tindakan, misalnya menyarankan stok barang lebih banyak di area tertentu karena tingginya permintaan. Sebagai contoh, Netflix menggunakan analitik prediktif untuk merekomendasikan film atau serial berdasarkan kebiasaan menonton kita. Seru kan? Nah, itulah 4 tahap pengelolaan Big Data. Yang pertama ada acquired, yang kedua ada access, yang ketiga aplikasi, dan yang keempat analitik. Sekarang kalian udah tahu kan bagaimana perusahaan-perusahaan besar memanfaatkan data untuk memberikan layanan terbaik? Sampai jumpa di video berikutnya.